calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Fatra Darwis dari SMP Negeri 14 Padang. Saya Fitrieni dari SMA Negeri 15 Padang. Saya Rahmiati dari SD 10 Lambung Bukit, Pauh, Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Bu Fitri. Ya, makasih Bu Ria. Nah, kita ketemu lagi ya Bu Fitri. Jadi maksud dan tujuan kita ngobrol hari ini untuk membicarakan persiapan kegiatan coaching yang akan Bu Fitri lakukan. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai kegiatan observasi sebelum Bu Fitri melakukan coaching pada hari ini. Tujuan obrolan kita adalah untuk merencanakan apa yang akan dilaksanakan pada coaching nanti. Apakah Bu Fitri sudah siap? Siap Bu Ria. Oke, baiklah Bu Fitri. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Bu Fitri ingin mengembangkan percakapan coaching ini di bagian tujuannya seperti apa ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu Fitri. Dari ketiga tujuan kegiatan coaching tadi, mana sih yang paling ingin Ibu Fitri kembangkan? Sepertinya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ria. Kenapa dua hal tersebut? Karena saya orangnya perhatian, mudah terganggu sehingga saya fokus pada apa yang dibicarakan oleh coaching. Jika saya terganggu, tentu akan sulit mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Ya. Oh, jadi menurut Bu Fitri, saya harus mengamati tentang dua kompetensi tersebut ya? Iya Bu Ria. Oke, kemudian apa yang ingin Bu Fitri harapkan dari kegiatan observasi coaching ini? Saya berharap saya lebih mendalami pelajaran modul 2.3 ini tentang coaching, sehingga kehidupan sehari-hari saya dapat menggunakannya dalam percakapan juga. Hal itu sehingga jadi terbiasa dalam melaksanakannya. Begitu Ibu Ria. Baik Bu Fitri, apakah sekarang Bu Fitri sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu Ria. Baiklah, silakan dimulai. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ami, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah kabar baik. Bu Fitri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Ami. Bu Ami, kita akan mengobrol santai sekitar 10 atau 20 menit ke depannya ya. Kita akan berbicara mengenai hal yang menurut Bu Ami penting untuk dibicarakan terkait tentang pengembangan diri Bu Ami. Kira-kira apa ya yang Bu Ami bicarakan kali ini? Baik Bu Fitri, di sini saya ingin menceritakan kegiatan saya yang sangat padat sekali dalam bulan ini, bahkan sampai akhir tahun ini Bu Fitri. Jadi gimana ceritanya Bu Ami? Begini Bu Fitri, saya adalah pembina OSIS nih. Nah, kegiatan saya dari bulan Oktober sampai akhir tahun sangat padat seperti ini. Jadi yang pertama melatih murid di kelas saya yang ingin karena saya sebagai wali kelas, yaitu untuk acara Minang Day. Yang kedua melatih upacara kelas juga, lalu menjadi pembina upacara, menyiapkan hari AGN, pelaksanaan upacara, melatih anggota OSIS tampil, lalu juga melatih guru menari, menyusun acara sekaligus pembawa acara AGN. Lalu juga menjadi tim penilaian kinerja kepala sekolah, dan juga merencanakan sekaligus melaksanakan kegiatan kelas meeting setelah ujian semester. Dan juga menyiapkan tugas-tugas CGP lainnya. Begitu Bu Fitri. Masya Allah, padat sekali ya Bu Ami. Jadi karena padatnya jadwal membuat Bu Ami bingung ya mengatur jadwalnya. Jadi apa ya yang menurut Bu Ami harapkan dalam pertemuan kita kali ini? Benar Bu Fitri, saya harapkan dalam pertemuan ini adanya penguatan dan solusi, setidaknya dengan menceritakan kepada Bu Fitri agak berkuranglah beban dalam pikiran saya Bu Fitri. Jadi Bu Ami ingin curhat kepada saya sehingga dapat penguatan dan solusi dari apa yang Bu Ami alami. Iya Bu Fitri, kadang nggak bagus ya kalau kita curhat di sosmed, nanti dibilang cari perhatian, malah jadinya kelihatan tidak bersyukur.
gitu Bu Fitri. Iya betul itu Bu Ami. Jadi menurut Bu Ami, apa ukuran keberhasilan kita dari pertemuan hari ini? Mungkin dengan curhat ini minimal ya Bu Fitri perasaan agak lega karena beban pikiran berkurang, dan alhamdulillah kalau adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Fitri. Baik Bu Ami. Apa kesempatan yang Bu Ami miliki sekarang? Alhamdulillah Bu Fitri dengan kesempatan memiliki aktivitas yang banyak yang merupakan kegiatan positif ya Bu Fitri ya. Ditambah teman-teman dan keluarga mendukung kegiatan yang saya lakukan, itulah hal yang saya miliki sekarang ini. Alhamdulillah, keluarga dan teman sangat mendukung Bu Ami dalam semua kegiatan. Kira-kira apa ya yang menjadi hambatan bagi Bu Ami dalam mencapai tujuan itu? Sebenarnya tidak ada hambatan, yang berarti hanya terkadang jika aktivitas ini dilakukan dengan kondisi dan waktu yang bersamaan, ini yang agak sedikit merepotkan Bu Fitri. Kadang saya juga suka menunda pekerjaan. Wah, lumayan merepotkan ya Bu Ami. Jadi Bu Ami merasa bahwa suka menunda pekerjaan ya? Iya Bu Fitri, saya merasa itu tidak baik. Kadang agak terbiasa menunda apalagi kalau waktunya lama. Oke lah, yang penting kita menyadari dan mau berubah ya Bu Ami. Nah, apa solusinya ya Bu Ami yang Bu Ami lakukan untuk mengatasi masalah itu? Saya akan mengubah kebiasaan itu Bu Fitri. Bagaimana caranya Bu Ami? Dengan cara mengatur jadwal dan membuat perencanaan kegiatan mana yang terlebih dahulu dilakukan atau membuat skala prioritas biar lebih fokus dengan apa yang saya lakukan. Iya, benar itu Bu Ami. Bagaimana Bu Ami mengatur skala prioritas tersebut? Saya akan melihat kegiatan yang duluan due date-nya, kemudian melihat kegiatan yang paling mudah dilakukan. Kalau yang mudah dulu kita lakukan, maka akan lebih bersemangat melakukannya. Nah, kalau yang susah dulu kita akan cepat malas sehingga kurang bersemangat. Begitu Bu Fitri. Bagus itu Bu Ami. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Bu Ami nantinya dalam menjaga komitmen dari apa yang Ibu rencanakan? Saya akan sharing juga tentang jadwal kegiatan saya ini dengan teman agar ada teman yang mengingatkan. Kemudian saya juga mencatat semua jadwal di agenda dan di HP agar gampang diketahui atau diingat. Wah, bagus sekali itu Bu Ami. Kapan Bu Ami akan memulai membuat agenda jadwal dan skala prioritas itu? Secepatnya Bu Fitri. Wah, luar biasa Bu Ami. Saya berharap Ibu Ami dapat berkomitmen dengan apa yang Ibu rencanakan dan akan Ibu laksanakan. Ya, terima kasih ya Bu Fitri telah mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Bu Ami. Nanti kita agendakan lagi pertemuan selanjutnya ya. Apa rencana yang akan Bu Ami lakukan, berhasil atau tidak? Oke Bu Fitri, ditunggu infonya ya Bu Fitri. Oke. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana Bu Fitri, sudah selesai coachingnya? Bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah senang sekali Bu Ria sudah menjadi pendengar yang baik, dan saya juga merasa agak Bu Ria sehingga merasa terbantu lah pokoknya dalam kegiatan coaching tadi. Wah, senang sekali mendengarnya. Bagaimana Bu Fitri menilai diri terhadap kompetensi yang telah dilakukan? Saya agak kesulitan Bu Ria dalam memilih pertanyaan yang berbobot. Apa yang membuat Ibu Fitri menilai seperti itu? Karena saya merasa bingung dalam saat mengajukan pertanyaan. Oke, baiklah. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Bu Ria. Memang saya lihat Ibu Fitri agak kesulitan dalam mengali informasi dari Ibu Ami untuk lebih dapat lagi mengali potensi-potensi yang ada di dalam diri Bu Ami. Bu Fitri ya, jadi saya juga melihat hal yang masih dikembangkan, yaitu masih dalam tahap-tahap skala prioritas. Misalkan dengan Ibu merasa kebingungan dalam memberikan pertanyaan berbobot, maka Ibu sudah melakukan kompetensi lain, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif. Bagaimana menurut Ibu Fitri? Iya sih Bu Ria, ternyata mendengarkan aktif dan kehadiran penuh itu sangatlah penting dan berkaitan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali. Bagaimana tindak lanjut Ibu sekarang setelah melaksanakan praktek coaching tadi?
Menurut saya kompetensi ini akan dimiliki apabila saya mempraktekkan coaching ini dalam kegiatan sehari-hari, Bu. Benar sekali, saya setuju dengan Bu Fitri. Kemudian kapan akan Ibu lakukan kegiatan coaching dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari ini, Bu, semungkin saya harus menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching agar mereka dapat menemukan sendiri solusi tentang apa yang mereka keluhkan. Oke, hasil observasi ini akan dicatat dalam form supervisi akademik ya, sebagai bahan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dari Ibu Fitri, terutama dalam proses kompetensi coaching. Baiklah, Bu Ria. Kemudian yang terakhir, apa yang Bu Fitri dapat dari proses ini? Saya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya dan apa yang perlu saya tingkatkan lagi dalam membiasakan percakapan coaching dalam kehidupan sehari-hari, Bu Ria. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan skala prioritas yang sudah direncanakan Bu Fitri tadi akan menjadi target ke depannya. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini Bu Fitri. Bukan supervisi akademis, semoga sukses. Semoga kita ketemu di lain waktu. Amin. Terima kasih ya Bu Ria ya. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ria, apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah baik Bu Ami. Bu Ami apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Silakan duduk Bu Ria. Oke, terima kasih Bu Ami. Kita ketemu lagi ya Bu Ria ya. Jadi maksud dan tujuan kita ngobrol hari ini untuk membicarakan persiapan kegiatan coaching yang akan Bu Ami lakukan. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang akan Bu Ami ajukan sebagai kegiatan observasi sebelum Bu Ami melakukan coaching pada hari ini. Nah, tujuan obrolan kita hari ini adalah untuk merencanakan yang ingin dilaksanakan pada coaching nanti. Apakah Bu Ria siap? Siap Bu Ami. Oke, baiklah Bu Ria. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Bu Ria ingin mengembangkan percakapan coaching ini di bagian tujuan seperti apa ya? Ya, saya pengen mengembangkan kompetensi ini, yaitu kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Ria, dari ketiga tujuan kegiatan coaching tadi, mana sih yang paling ingin Bu Ria kembangkan? Sepertinya kehadiran penuh Bu Ami dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa dua hal itu saja Bu Ria? Nah, saya adalah tipe orang yang gampang terganggu kefokusannya jika ada yang mengganggu saat itu. Nah, pada apa yang dibicarakan oleh coach, jika saya terganggu tentu akan sulit mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut Bu Ami. Jadi menurut Bu Ria harus mengamati tentang dua kompetensi tersebut ya? Iya Bu Ami. Oke, kemudian apa yang ingin Bu Ria harapkan dari kegiatan observasi coaching ini? Saya sangat berharap lebih mendalami pembelajaran modul 2.3 ini tentang coaching sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya dapat menggunakannya dalam percakapan sehari-hari juga, jadi sudah terbiasa. Begitu Bu Ami. Oh, baik Bu Ria, apakah sekarang Bu Ria sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah sudah siap Bu Ami. Baiklah Bu Ria, silahkan dimulai Bu Ria. Terima kasih Bu Ami. Oke, sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah. Bu Ria apa kabarnya ya? Alhamdulillah Bu Fitri. Bu Ria akan ngobrol santai nih sama Bu Fitri sekitar 10-20 menit ke depannya. Kita akan membicarakan mengenai hal yang menurut Ibu Fitri penting untuk dibicarakan terkait tentang pengembangan diri Bu Fitri. Kira-kira apa yang akan Bu Fitri bicarakan kali ini? Baik Bu Ria. Saya ingin menceritakan kegiatan saya yang sangat padat dalam bulan ini, bahkan sampai akhir tahun ini Bu Ria. Oh begitu ya Bu Fitri, jadi bagaimana ceritanya tuh? Begini Bu Ria, saya adalah pembina OSIS. Kegiatan saya dari bulan Oktober sampai akhir tahun ini sangat padat sekali Bu Ria. Seperti melatih murid di kelas saya, sebagai wali kelas untuk acara Minang Day. Kemudian saya harus melatih upacara kelas juga.
kemudian pembina upacara juga. Setelah itu dalam menyiapkan hari guru juga, pelaksanaan upacara, melatih anggota OSIS untuk tampil, melatih guru menari, menyusun acara, sekaligus membawa acara hari guru juga. Menjadi tim penilai kinerja kepala sekolah juga Bu ya. Kemudian merencanakan sekaligus melaksanakan kegiatan kelas meeting setelah ujian semester. Kemudian menyiapkan tugas-tugas CGP juga Bu Ria. Oh, Masya Allah, padat sekali ya Bu Fitri ya. Jadi karena padatnya jadwal Bu Fitri jadi bingung nih ngatur jadwalnya, begitu kan? Nah, jadi kira-kira apa yang Bu Fitri harapkan dari pertemuan kita hari ini? Benar Bu Ria, yang saya harapkan dari pertemuan ini yaitu penguatan dan solusi. Setidaknya dengan menceritakan kepada Ibu Ria agak berkurang sedikit pemikiran dari saya. Ya, seperti itu Bu Ria. Oh, jadi Bu Fitri ingin curhat dengan saya, sehingga dari curhat ini nanti Bu Fitri pengen ada penguatan dan solusi dari permasalahan yang Bu Fitri alami ya. Iya, kadang-kadang gak bagusnya juga kalau saya curhatnya di sosmed. Nanti dibilang sayanya cari perhatian, malah jadinya kelihatan tidak bersyukur Bu Ria. Iya benar sekali itu Bu Fitri. Jadi menurut Bu Fitri, apakah apa ukuran keberhasilan kita dalam pertemuan saat ini? Dengan curhat ini minimal perasaan saya agak lega Bu Ria, karena beban pikiran bisa berkurang dan alhamdulillah kalau solusi dan permasalahan yang saya hadapi juga akan berkurang Bu Ria. Oke, baik Bu Fitri. Apa kesempatan Bu Fitri yang Bu Fitri miliki sekarang? Alhamdulillah, kesempatan memiliki aktivitas yang banyak ini salah satunya adalah kegiatan positif Bu Ria. Ditambah teman, banyak keluarga sehingga mendukung kegiatan yang dilakukan ini. Itulah yang saya miliki sekarang ini Bu Ria. Alhamdulillah, berarti keluarga dan teman sangat mendukung Bu Fitri ya dalam semua kegiatan. Kira-kira apa yang menjadi hambatan bagi Bu Fitri dalam mencapai tujuan itu? Sebenarnya tidak ada hambatan Bu Ria yang berarti. Hanya terkadang jika aktivitas dilakukan dalam kondisi yang waktu bersamaan itu yang agak sedikit merepotkan bagi saya Bu Ria. Kadang-kadang saya juga suka menunda pekerjaan. Wah, lumayan merepotkan ya. Jadi Ibu Fitri merasa bahwa Bu Fitri itu suka sekali menunda pekerjaan. Benar Bu Fitri? Iya Bu Ria, saya merasa itu tidak baik. Tapi kadang agak terbiasa menunda, apalagi kalau waktunya lama. Oke, yang penting kita menyadarinya dan mau berubah. Jadi Bu Fitri, nah apa solusi yang bisa Bu Fitri lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya akan mengubah kebiasaan itu Bu Ria. Bagaimana caranya Bu Fitri? Dengan cara mengatur jadwal, membuat perencanaan mana yang lebih dahulu harus saya lakukan, atau membuat skala prioritas agar lebih fokus dengan yang saya lakukan Ibu Ria. Iya benar sekali itu Bu Fitri. Bagaimana cara Bu Fitri mengatur skala prioritas? Saya akan melihat kegiatan mana yang paling dahuluan. Kemudian saya melihat kegiatan yang paling mudah dilakukan. Kalau yang mudah dulu, maka saya akan bersemangat melakukannya. Kalau yang susah, dulu saya akan cepat malasnya sehingga akibatnya saya menjadi kurang bersemangat Bu Ria. Iya benar sekali, bagus itu Bu Fitri. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Fitri dalam menjaga komitmen dari apa yang Ibu rencanakan? Saya akan sharing juga tentang jadwal kegiatan saya dengan teman saya agar ada teman yang mengingatkan. Saya juga akan mencatat semua jadwal di agenda, di HP agar mudah diingat dan diketahui Bu Ria. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Kapan Bu Fitri akan memulai agenda jadwal dan skala prioritas itu? Secepatnya akan saya buat itu Bu Ria. Wah, luar biasa. Saya berharap Ibu Fitri dapat berkomitmen dengan apa yang Ibu Fitri rencanakan dan laksanakan. Terima kasih Bu Ria telah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Fitri, nanti kita agendakan lagi pertemuan selanjutnya dan kemudian saya ingin tahu apa rencana yang Bu Fitri rencanakan tadi apakah berhasil atau tidak. Oke Bu Ria, ditunggu informasinya ya Bu Ria ya. Iya Bu Fitri, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ria.
Waalaikumsalam Bu Ami. Bagaimana Bu Ria, sudah selesai kegiatan coachingnya? Bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Wah, saya senang sekali Bu Ami. Saya menjadi pendengar yang baik dan saya merasa Ibu Fitri tadi agak terbantu dengan adanya kegiatan coaching tersebut. Wah, senang sekali mendengarnya. Bagaimana Ibu menilai diri terhadap kompetensi yang telah dilakukan? Nah, saya memang agak memiliki kesulitan dalam memilih pertanyaan yang berbobot Bu Ami. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena saya bingung dalam di saat saya mengajukan pertanyaan tersebut kepada coaching. Baiklah, bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh silakan Bu Ami. Memang saya lihat Ibu agak kesulitan dalam menggali informasi dari Bu Fitri. Untuk lebih dapat lagi menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Ibu Fitri, saya juga melihat hal-hal yang masih dikembangkan. Itu masih dalam tahap-tahap skala prioritas. Misalnya dengan Ibu merasa kebingungan dalam memberikan pertanyaan berbobot, maka Ibu sudah melakukan kompetensi lain, yaitu kesadaran penuh dan mendengarkan aktif. Bagaimana menurut Ibu? Iya sih Bu, ternyata mendengar aktif dan kehadiran penuh itu sangatlah penting dan berkaitan dengan pemilihan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali. Bagaimana tindak lanjut Ibu sekarang setelah melaksanakan praktik coaching tadi? Menurut saya kompetensi coaching ini akan dimiliki apabila saya mempraktekkan coaching dalam kegiatan sehari-hari saya Bu. Benar sekali, saya setuju dengan Ibu. Kemudian, kapan akan Ibu lakukan kegiatan coaching dalam kegiatan Ibu sehari-hari? Mulai hari ini Bu, mungkin saya harus bisa mengali kompetensi yang dimiliki coaching agar mereka dapat menemukan sendiri solusi tentang apa yang mereka keluhkan. Oke, hasil observasi ini akan dicatat dalam forum supervisi akademik ya, sebagai bahan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam diri Ibu, terutama dalam proses kompetensi coaching. Baik Bu Ami. Kemudian yang terakhir, apa yang Bu Ria dapat dari proses ini? Saya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya dan saya harus meningkatkan lagi membiasakan percakapan coaching pada kehidupan atau kegiatan saya sehari-hari Bu Ami. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan skala prioritas yang sudah direncanakan tadi akan menjadi target ke depannya. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini ya Bu Ria. Bukan supervisi akademik, semoga sukses, semoga ketemu di lain waktu. Amin, terima kasih ya Bu Ami. Ya, sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Ami. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ami. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Bu Ami, silakan duduk Bu Ami. Ya Bu Fitri. Kita ketemu lagi ya Bu Ami ya. Ya Bu Fitri. Jadi maksud dan tujuan kita mengobrol hari ini untuk membicarakan persiapan kegiatan coaching yang akan Bu Ami lakukan. Benar Bu Fitri. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kegiatan observasi sebelum Bu Ami melakukan coaching pada hari ini. Tujuan obrolan kita adalah untuk merencanakan hal yang ingin dilaksanakan pada coaching nantinya. Apakah Bu Ami sudah siap? Sudah siap Bu Fitri. Oke, baiklah Bu Ami. Sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, saya mau bertanya yang pertama, apakah Bu Ami ingin mengembangkan pertanyaan coaching ini? Di bagian tujuannya seperti apa ya? Baik Bu Fitri, di sini Bu Ami ingin mengembangkan kompetensi intinya yaitu kehadiran penuh, lalu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baiklah Bu Ami. Dari 3 kompetensi tersebut, yang mana yang mau Bu Ami kembangkan? Sepertinya di sini kehadiran penuh ya Bu Fitri ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kenapa hal tersebut mau Bu Ami kembangkan? Karena saya orangnya yang hatinya mudah terganggu, sehingga saya harus fokus pada apa yang dibicarakan oleh coach. Jika saya terganggu, maka akan sulit untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut, Mas Fitri. Oh, jadi menurut Bu Ami harus mengamati 2 kompetensi tersebut ya? Iya Bu Fitri. Oke,
Kemudian apa yang Bu Ami inginkan dan harapkan dari observasi coaching ini? Saya berharap ya, saya lebih mendalami pembelajaran pada modul 2 titik 3 ini tentang coaching, sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya dapat menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, jadi sudah terbiasa. Begitu Bu Fitri. Oh, baiklah Bu Ami. Apakah sekarang Bu Ami sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap. Baiklah, silakan dimulai. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Ria, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ami. Bu Ami apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bu Ria. Bu Ria, kita akan ngobrol santai 10-20 menit ya Bu Ria. Kita akan berbicara mengenai hal-hal menurut Bu Ria itu penting untuk dibicarakan terkait pengembangan diri Bu Ria. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ria bicarakan kali ini? Baik Bu Ami. Yang mau saya bicarakan hari ini adalah saya memiliki kegiatan yang sangat padat sekali mulai dari bulan Oktober sampai akhir tahun ini Bu Ami. Jadi gimana ceritanya Bu Ria? Nah begini ceritanya Bu Ami, karena saya itu adalah sebagai pembina OSIS, jadi ada beberapa hal kegiatan yang akan saya lakukan dari bulan Oktober sampai akhir tahun ini. Di antaranya adalah saya melatih murid di kelas saya, yaitu saya sebagai wali kelasnya di saat mereka penampilan pada Minang Day. Yang kedua adalah saya juga melatih mereka upacara karena saya juga wali kelasnya. Kemudian saya juga menjadi pembina upacara. Kemudian saya juga menyiapkan perayaan Hari Guru. Saya juga pelaksana upacara. Saya melatih murid OSIS untuk tampil di Hari Guru. Saya melatih teman-teman sejawat menari. Kemudian saya juga membuat susunan acara sekaligus menjadi pembawa acaranya. Nah begitu Bu Ami kesibukan saya saat ini. Insya Allah padat sekali ya Bu Ria. Nah, jadi karena padat jadwal membuat Bu Ria bingung jadi mengatur jadwalnya ya Bu Ria ya. Nah, jadi apa yang akan Bu Ria harapkan dari pertemuan kita kali ini? Jadi Bu Ami, yang saya harapkan dalam pertemuan kita hari ini adalah saya pengen adanya sebuah penguatan dan solusi dari pertemuan kita hari ini. Nah, setidaknya dengan menceritakan kepada Bu Ami itu membuat saya merasa masalah yang saya pikirkan itu agak berkurang. Jadi Bu Ria ingin curhat nih ceritanya ya, sehingga dapat mendapatkan penguatan dan solusi dari apa yang Bu Ria alami saat ini. Iya benar Bu Ami, daripada saya bercerita di sosial media. Nah kalau saya bercerita di sosial media kan reaksi orang itu kan berbeda-beda. Mana tahu nanti ada yang bilang curi perhatian nih dan sebagainya. Begitu Bu Ami, mendingan saya bercerita sama Bu Ami. Iya betul Bu Ria. Nah jadi menurut Bu Ria, apa ukuran keberhasilan kita dari pertemuan kita hari ini? Nah, jadi Bu Ami, ukuran keberhasilan kita dari pertemuan kita hari ini adalah dengan curhat ini minimal perasaan saya yang banyak pikiran tadi menjadi berkurang. Nah, kemudian permasalahan yang saya hadapi tadi kita mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Ria, apa kesempatan yang Bu Ria miliki sekarang? Nah, kesempatan yang saya miliki sekarang ini adalah kegiatan saya yang padat ini saya syukuri Bu Ami. Karena kegiatan yang saya lakukan ini adalah sebuah kegiatan yang positif. Ditambah dengan teman-teman dan keluarga saya sangat mendukung dengan semua kegiatan saya. Begitu Bu Ami. Alhamdulillah ya Bu Ria ya, berarti keluarga dan teman-teman sangat mendukung kegiatan Bu Ria ini. Nah kira-kira apa yang menjadi hambatan bagi Bu Ria dalam mencapai tujuan tersebut? Nah sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti. Jadi intinya bagaimana Bu Ami, yang paling jadi masalah sedikit ya, jika jadwal kegiatan itu bersamaan. Nah itu yang membuat saya agak sedikit kewalahan untuk mengatasinya. Wah lumayan merepotkan ya Bu Ria ya. Iya benar Bu Ami. Jadi merasa bahwa suka menunda-nunda pekerjaan ya. Dan kadang saya juga suka menunda pekerjaan Bu Ami. Lumayan merepotkan, jadi Bu Ria merasa bahwa suka menunda-nunda pekerjaan ini. Benar Bu Ami, sebenarnya kadang saya merasa bahwa itu adalah suatu pekerjaan tidak baik. Artinya bagaimana sebagusnya pekerjaan yang kita dapat itu secepatnya kita laksanakan. Oke, yang penting kita sekarang sudah menyadari dan mau berubah ya Bu Ria ya. Nah, apa solusi yang Bu Ria lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya akan mengubah kebiasaan itu Bu Ami. Bagaimana cara Bu Ria melakukannya? Nah, caranya yang saya lakukan adalah saya mengatur jadwal. Itu yang pertama. Saya akan mengatur jadwal
kegiatan saya akan memprioritaskan mana yang waktunya harus secepatnya, itu akan saya dulukan. Kemudian yang kedua adalah saya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan itu mana yang paling murah. Nah, karena kalau kita melaksanakan kegiatan itu yang dimulai dari yang paling mudah, berarti kita akan bersemangat. Tapi kalau kita mulai dari kegiatan yang sulit, itu akan membuat kita tidak bersemangat, Bu Ami. Ya, benar sekali, Bu. Ya. Nah, bagaimana Ibu mengatur skala prioritas tersebut? Nah, saya akan melihat dulu. Kalau saya mengatur skala prioritasnya adalah saya lihat dulu kegiatannya, mana kegiatan itu yang membutuhkan waktu yang cepat, itu akan saya lakukan terlebih dahulu. Nah, kegiatan kalau sudah saya lakukan, yang mudah dulu berarti yang akan saya lakukan. Bagus itu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ria dalam menjaga komitmen dari apa yang Ibu rencanakan tersebut? Benar, Bu Ami. Salah satunya adalah yang membantu saya itu adalah teman. Saya akan sharing dengan teman bahwa saya mempunyai kegiatan yang begitu padat. Saya ceritakan kepada teman. Kemudian nanti juga jadwal-jadwal saya itu akan saya simpan di memori handphone saya agar gampang saya lihat dan untuk mengingatnya. Nah, begitu Bu Ami. Wah, bagus sekali ya Bu Ria. Kapan Bu Ria akan memulai membuat agenda dan jadwal skala prioritas tersebut? Secepatnya akan saya lakukan, Bu Ami. Wah, luar biasa. Saya berharap Ibu Ria dapat berkomitmen dengan apa yang Ibu rencanakan dan laksanakan. Terima kasih Bu Ami atas curhatan kita hari ini. Ya, sama-sama Bu Ria. Nanti kita agendakan lagi pertemuan selanjutnya. Apakah rencana yang Bu Ria lakukan berhasil atau tidak? Oke Bu Ami, saya tunggu ya infonya. Ya, sama-sama Bu Ria.